Live action One Piece yang sudah ditunggu-tunggu para nakama di seluruh penjuru dunia ini akhirnya rilis juga. Namun perlu diingat bahwa versi live action ini hanya mengambil garis besar dari cerita aslinya. Sedangkan untuk alur cerita dan sifat karakter sudah pasti diatur sedemikian rupa sehingga berbeda dengan versi animenya. Jadi untuk kalian sebagai penggemar One Piece yang sudah mengikuti sedari awal pastinya bakal garuk-garuk kepala karena kecewa, terutama yang terlalu berlebihan dalam berekspektasi. Namun hal ini tidak berlaku bagi saya karena sedari awal saya sudah memasang ekspektasi serendah mungkin. Jadi ketika pertama kali nonton, saya benar-benar menikmati dan sangat terasa sensasi pengalaman pertama ketika nonton series live action ini. You woke me from my nap. Seri ini memiliki 8 episode dengan durasi kurang lebih 1 jam. Namun di sini akan saya rangkum semua. Oke, langsung saja. Tante Surtiwan sukanya pakai baju tipis. Ini dia One Piece. Di sebuah pulau yang bernama Lordstown sedang berlangsung acara eksekusi mati sang raja bajak laut yang dikenal dunia dengan nama Gold Roger. Namun untuk segelintir orang, ia dikenal sebagai Goldie Roger yang ditangkap oleh wakil laksamana Monkey D. Garp serta disaksikan jutaan masyarakat sipil yang bercampur bajak laut. Dan ada beberapa karakter muda seperti Mihawk, Akagami no Seng selaku mantan krunya, dan yang ini sepertinya Smoker. Sebagai seorang bajak laut terkuat harusnya tidak mudah ditangkap dong, namun rupanya Roger memiliki maksud lain, yaitu ia ingin memberikan pengaruh pada dunia. Sebelum dieksekusi ada beberapa orang yang menanyakan di mana harta karun yang disembunyikannya. Roger pun mengatakan pada semua umat manusia di hadapannya bahwa harta, tahta, wanita, serta kekuatan semuanya telah ia dapatkan. Maka arungilah lautan untuk menemukan harta karunnya. Sontak orang-orang langsung berbondong-bondong mencarinya, dan benar saja pesan terakhir Roger pada saat itu memberikan pengaruh yang begitu besar pada dunia hingga melahirkan era baru, yaitu era bajak laut terbesar yang memperebutkan harta karun One Piece. 22 tahun setelahnya di East Blue, seorang pemuda bernama Monkey D. Luffy sedang berlayar di hari pertamanya. Ia memiliki impian ingin menjadi raja bajak laut dan berencana untuk mencari kru yang setia berjumlah 10 orang saja. Namun naas, perahunya malah bocor. Berhubung ia tidak bisa berenang, ia pun masuk ke dalam gentong dan ketiduran hingga terombang-ambing di tengah lautan, dan sampailah pada sebuah kapal bajak laut Alvida yang seusai merampas harta dari salah satu kelompok bajak laut di wilayah kekuasaannya. Pada malam hari di dalam dek, Luffy bertemu dengan Koby, yaitu si kacung dari bajak laut Alvida. Melihat Luffy sepertinya orang baik, Koby pun menyarankan padanya untuk segera kabur karena Alvida merupakan bajak laut yang kejam. Luffy sendiri mengaku bahwa dirinya juga bajak laut, jadi tak perlu khawatir. Namun Koby nampaknya tidak percaya karena penampilan Luffy tidak mencerminkan seorang bajak laut. Ketika Luffy berniat untuk pergi menggunakan sekoci, karena membuat kegaduhan, orang-orang seisi kapal tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Alhasil terjadilah pertarungan antar Luffy dengan si kapten bajak laut Alvida. Di lain tempat, di Sixes Island, sang pemburu bajak laut Roronoa Zoro sedang menyalakan lilin sebagai bentuk penghormatan untuk teman lamanya dahulu yang telah tiada, yaitu Kuina, sang pemilik pedang langka Wado Ichimonji sebelum Zoro. Setelah kematian Kuina, Zoro meminta izin pada gurunya untuk membawa pedang tersebut, karena ketika mereka berlatih, keduanya berjanji untuk menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, dan tentunya hanya Zoro yang bisa menepati janji tersebut. Rupanya Zoro dibuntuti oleh seseorang dari sindikat Baroque Works yang bernama Mr. Seven, yang memiliki tujuan ingin merekrut Zoro karena tertarik dengan kepiawaiannya dalam menggunakan 3 pedang. Namun Zoro nampaknya tidak tertarik. Sakit hati atas penolakan tersebut, tanpa pikir panjang Mr. Seven langsung saja menghunus pedangnya dan pertarungan pun dimulai.
Keesokannya kembali ke Luffy yang dimana ia telah membebaskan Koby dari posisinya sebagai penjaga kapal secara paksa. Di sini Koby terkagum-kagum dengan Luffy yang begitu mudahnya mengalahkan bajak laut Alvida. Ia kemudian menanyakan kemampuan Luffy yang bisa melar bagai karet, dan scene beralih ke 10 tahun lalu di sebuah windmill village yang dimana Luffy kecil menantikan kedatangan teman bajak lautnya, Akagami no Seng. Berbeda dari bajak laut kebanyakan, Luffy mengenal mereka sebagai bajak laut yang baik, ramah tamah, sopan santun, dan memasyarakat. Saking kagumnya Luffy dengan mereka, ia ingin Shanks menjadikan Luffy sebagai krunya. Namun Shanks menolak karena sudah jelas Luffy masih terlalu kecil, pipis juga belum lurus. Terlebih lagi lautan bukanlah tempat untuk bermain, kini lautan dipenuhi bajak laut yang kuat dan sadis dari berbagai penjuru dunia. Itu terlihat dari luka codet yang didapatkan Shanks dalam petualangannya. Kemudian Luffy ingin membuktikan pada Shanks akan keberaniannya, namun malah dengan cara melukai dirinya sendiri. Tentunya yang dilakukan Luffy tidak ada artinya, karena yang mendewasakan seseorang bukanlah luka, melainkan sebuah pelajaran di balik luka itu sendiri. Luffy yang kesal karena Shanks selalu menolaknya, ia masuk ke sebuah tempat penyimpanan harta karun milik Shanks, lalu membuka salah satu kotak berisi buah aneh yang kemudian ia memakan dengan lahap tanpa mengetahui itu adalah buah iblis. Sementara itu di bar milik Makino, Shanks dan kawan-kawan didatangi bandit gunung yang ingin pada mabok. Namun semua minuman telah habis dan hanya tersisa satu botol topi miring. Sontak hal itu membuat si bandit marah. Luffy yang menyaksikan kejadian tersebut merasa kesal pada Shanks karena tidak melakukan perlawanan. Come on, man. Let's find the ruin. You good, huh? Got me? Don't you like that? All he did was spill a drink on me. Rupanya alasan Shanks tidak melawan karena menurutnya kekerasan bukanlah solusi di setiap situasi. Pria tidak hanya harus kuat, tapi juga harus berbudi. Luffy yang bosan mendengar setiap quotes dari Shanks, ia pun melengos pergi, dan ketika Shanks memegang tangan Luffy, disinilah awal mula Luffy menjadi manusia karet. Beberapa hari setelahnya, Luffy nampaknya menyukai kekuatan dari buah gomu-gomu tersebut. Lalu Makino menyarankan agar Luffy berhati-hati dengan menggunakan kekuatan barunya, karena memakannya diibaratkan melakukan perjanjian dengan iblis yang dimana air laut akan melemahkan kekuatannya. Kemudian Luffy mengetahui bahwa Shanks dan para kru hendak memuat perbekalan karena ia akan segera pergi untuk mencari One Piece dan sepertinya mereka nggak akan kembali. Mendengar hal tersebut tentunya membuat Luffy merasa kesal. Beberapa saat kemudian para bandit gunung rupanya datang lagi. Hal ini membuat Luffy semakin kesal hingga berani menggertaknya. Sontak ini memicu emosi si bandit untuk melukai Luffy. Lalu Shanks datang dan mengatakan, boleh saja kau merendahkanku hingga menyiram dengan minuman, namun tidak ada toleransi bagimu jika menyakiti sahabatku. Dan keributan pun terjadi yang dimana kelompok Shanks menghajar habis para bandit tengik yang levelnya masih jauh di bawah mereka. Where's Luffy? Usai diratakan, Shanks rupanya kehilangan Luffy dan ternyata Luffy dibawa si bos bandit untuk disandera hingga ke tengah lautan. Namun tiba-tiba muncul belut monster yang menenggelamkan keduanya hingga si bandit pun tewas di mama monster tersebut. Dan ketika ia hendak memakan Luffy, secara mengejutkan Shanks datang menyelamatkannya. Namun betapa terkejutnya Luffy yang melihat Shanks kehilangan lengan kirinya. Lantas bagaimana Shanks bisa secepat itu datang yang padahal Luffy berada di tengah lautan? It's on my throat! It's only an arm. Get lost. I'm just glad that you're okay. Setelah insiden tersebut, Luffy menyadari bahwa dirinya belum siap untuk mengarungi lautan. Ia bercita-cita suatu saat nanti menemukan One Piece dan menjadi Raja Bajak Laut. Mendengar harapan Luffy, Shanks kemudian memberikan topi kesayangannya yang sangat berharga. Dan Shanks meminta Luffy untuk mengembalikannya jika sudah menjadi bajak laut yang hebat. When we meet again, be good, Luffy. Usai menceritakan awal mula Luffy memakan buah iblis tersebut dan berimpian ingin menjadi Raja Bajak Laut, kini giliran Koby yang memiliki impian ingin menjadi seorang marinir. Luffy pun mendukung apa yang diimpikan Koby meski mereka baru berteman. Kemudian Luffy menyuruh Koby untuk melakukan rute pelayaran ke pangkalan marinir terdekat agar memudahkan Koby bergabung menjadi marinir. Sementara Luffy berencana menyelinap untuk mengambil peta Grand Line. Singkat cerita, tibalah mereka di Shell Town, yaitu pusat cabang marinir ke-153, dan mereka menemukan
menemukan beberapa poster bajak laut, di antaranya seperti Bellamy, Foxy, Buggy, dan Alvida. Kalau yang ini sepertinya Cavendish. Dalam anime, ia menjadi salah satu armada Luffy nantinya. Di sebuah restoran, Luffy melihat aksi Zoro melawan para marinir tanpa menghunuskan pedang. Hal ini bermula ketika seorang anak dari pemilik kedai yang bernama Rika tak sengaja menabrak Helmeppo, anak dari Kapten Morgan, sang komandan marinir. Rika menjatuhkan nasi kepal yang akan diberikan pada Zoro. Helmeppo kemudian menginjaknya yang membuat Zoro marah dan menghabisi seluruh anggota marinir di kedai tersebut. Di sisi lain terlihat cewek berambut orange, siapa lagi kalau bukan Nami, yang sedang memanfaatkan situasi untuk melucuti pakaian dari salah satu marinir karena Nami sepertinya memiliki tujuan yang sama dengan Luffy. Ia juga akan menyelinap ke pangkalan marinir untuk mencari peta Grand Line. Delicious. Wow, it's a biter. Unless you're prepared to use it. Don't kill me, please. Who's your father? Captain Morgan. Dengan membawa keburuannya, Zoro menemui Kapten Morgan untuk meminta imbalan. Namun berhubung ia menyerang marinir, maka Zoro harus menerima hukuman dijemur 7 hari tanpa makan dan minum. Meski ia seorang pemburu bajak laut paling ditakuti di East Blue, demi menerima imbalan, Zoro akhirnya menyepakati perjanjian tersebut. Keesokannya Luffy yang sedang menyelinap namun tersesat, yang secara kebetulan ia bertemu dengan Zoro yang sedang menjalani hukuman. Luffy yang tertarik dengan aksi Zoro sebelumnya, ia berniat untuk merekrut Zoro menjadi krunya. Akan tetapi Zoro menolak karena ia pemburu bajak laut, meskipun ada sebuah impian yang harus ia capai, yaitu menjadi pendekar pedang terhebat di dunia. Mendengar hal tersebut, Luffy kemudian membebaskan Zoro karena menurutnya jika memiliki impian yang belum tercapai, ngapain juga jika buang-buang waktu untuk menjalani hukuman. Sementara itu Nami nampaknya berhasil menyelinap untuk mencari peta Grand Line. Luffy yang memiliki tujuan yang sama, akhirnya mereka pun bekerja sama untuk mencari peta yang dimana peta tersebut tersimpan di kantor si Morgan pada sebuah peti. Mengetahui adanya penyusup, Morgan menyalakan alarm hingga membuat Nami dan Luffy terkepung oleh seluruh prajurit marinir. Zoro yang seusai mengambil pedang yang disembunyikan Helmeppo ketika ia bugil, ia pun ikut team up untuk melawan para anggota marinir dan Kapten Morgan. Setelahnya mereka dengan segera kabur menaiki kapal hasil curian Nami yang didapatkan dengan cara mengelabuhi 2 orang pemiliknya di East Blue. Kemudian datang Helmeppo yang sosokan ingin menangkap mereka dan terlihat rambutnya tidak karuan karena ulah si Zoro yang memotongnya. Lalu datang Koby yang menghentikan Helmeppo, dan ini akhir pertemuan Koby dan Luffy, yang dimana Koby ingin menjadi seorang marinir. Sebagai seorang teman, Luffy pun mensupport apa yang Koby lakukan dan dia mengatakan jadilah marinir yang baik. Beralih ke Monkey D. Garp yang sedang mencari petunjuk tentang sindikat Baroque Wax, namun berhubung ia mendapatkan informasi penjarahan peta Grand Line di pangkalan Town, ia pun mengutamakan insiden tersebut dan mengubah haluan kapal. Karena peta Grand Line nampaknya lebih bernilai daripada emas. Terlebih yang mencuri peta seorang bajak laut yang bertopi jerami, karena sepertinya Garp mengenalnya dan kabar penjarahan tersebut terdengar hingga ke bajak laut Buggy yang memiliki bounty 15 juta berry. Ia mengetahui dari salah satu anak buahnya yang bernama Kabaji yang ketika itu berada di Town. Kembali ke Nami yang sedang mengkombinasikan kunci dari peti hasil curiannya, namun karena Luffy kebanyakan tingkah, alhasil konsentrasi Nami pun terganggu hingga ia melempar topi milik Luffy. Dan di sini Nami nampaknya mengetahui bahwa Luffy sangat menyayangi topi jeraminya. Kemudian peti pun terbuka dan terlihat ada gulungan bounty bajak laut Kuro dengan harga 16 juta berry beserta sebuah peta Isbu yang menuju ke Grand Line. Luffy yang tidak tahu arah menuju Grand Line, ia pun meminta Nami yang memiliki keahlian navigator untuk menjelaskan penggambaran tentang Grand Line, yang rupanya dunia memiliki samudra yang terbagi menjadi 4 kuadran dengan daratan kecil membentang yang disebut Red Line dan lautan yang melintang di tengahnya yang disebut Grand Line. Beberapa saat kemudian mereka dikejutkan dengan bom asap yang membuat Zoro, Nami jatuh pingsan. Sementara Luffy yang sebelum pingsan, ia mengamankan terlebih dahulu tabung yang berisi gulungan peta dengan menelannya. Dan ketika terbangun, Luffy menyadari bahwa ini ulah bajak laut. Karena sebelum pingsan dia sempat melihat kapal dengan bendera bajak laut. Kemudian Luffy teringat apa yang dikatakan Shanks bahwa kekerasan bukanlah situasi di setiap solusi. Semuanya bisa dinegosiasikan sebagai sesama bajak laut. Namun di sini Nami terlihat sangat kesal, ia tidak menyetujui hal tersebut karena menurutnya semua bajak laut tak ada bedanya. Dan seketika itu mereka dikejutkan dengan sekumpulan badut sirkus beserta para penonton, yang dimana mereka merupakan warga sipil yang disandra agar Luffy dan kawan-kawan tidak melakukan perlawanan dan berada di bawah kendali bajak laut Binky. Buggy, the flashy fool, Buggy the clown, the genius jester.
Wow. Lalu Buggy memberikan perhitungan pada mereka agar menyerahkan peta Grand Line. Nami yang ketakutan, dia pun berupaya kabur dengan melemparkan topi jerami Luffy sebagai pengalih perhatian, dan ia dikejutkan dengan pemandangan kota yang hancur lebur. Namun pada akhirnya ia kembali ditangkap dan dimasukkan ke dalam ruangan terpisah bersama dengan Zoro. Sementara Luffy diinterogasi paksa agar memberitahu keberadaan peta Grand Line yang disembunyikannya. Ketika Buggy melihat topi jerami, terungkap fakta bahwa dahulu Buggy pernah menjadi rekan Seng di kapal bajak laut yang sama. Dan terlihat Buggy begitu jengkel pada Seng karena Buggy beranggapan bahwa Seng berkhianat padanya. Namun Luffy tidak percaya begitu saja dan tetap kekeh untuk tidak memberitahukan peta tersebut. Hingga selanjutnya ia dimasukkan ke dalam tangki yang berisi air laut. Kabaji, salah satu anak buah Buggy, menghampiri Zoro yang rupanya ia menaruh dendam karena Zoro dahulu pernah membunuh saudaranya. Sebelum membunuh, nampak ia mempermainkan Zoro dan menertawakannya karena ia menganggap Zoro percaya akan kebodohan Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut. Lalu Zoro membalas, ia sebenarnya tidak perlu percaya karena Luffy percaya diri sendiri. Jika seseorang sudah merasa percaya pada diri sendiri, maka orang tersebut tidak perlu menerima kepercayaan dari orang lain karena itu sudah lebih dari sekedar mensupport. Rupanya sedari tadi Nami terlihat memanfaatkan momen tersebut untuk membuka gembok dengan kunci duplikat, dan seketika itu mereka terbebas dari jerat si Kabaji yang kemudian Zoro menghabisi satu persatu anak buah Buggy. You know the price you have to pay? They're not coming. Bagi yang sudah tidak memiliki anak buah, kini Luffy, Zoro, dan Nami leluasa untuk menghabisi bajak laut yang satu ini, sang pengguna buah iblis Barabaranomi, yang dimana ia bisa memisahkan semua bagian tubuhnya. Awalnya mereka kesulitan ketika melakukan perlawanan, namun Luffy mempunyai ide, yaitu melemparkan potongan tubuh si Buggy ke dalam sebuah peti, hingga tersisa hanya beberapa bagian tubuhnya saja yang kembali, yang kemudian Luffy melemparkannya. Chop, chop! Whoa. Lonely little boy! Bazooka! Setelahnya Luffy dan kawan-kawan membebaskan para sandera, rupanya warga dibuat keheranan, begitupun dengan Nami yang melihat Luffy tidak seperti bajak laut kebanyakan yang kejam. Dan pada akhirnya mereka kembali berlayar. Zoro lalu bertanya, apakah petualangan bersamamu akan segila ini? Luffy kemudian menjawab, jika jalan menuju sebuah harapan terlalu mudah, itu berarti kita salah jalan. Dan ini adalah quotes dari Seng atau si Jackie atau Ki Ampuh yang dahulu selalu dikatakan pada Luffy ketika kecil. Sementara Nami nampak menghubungi seseorang dan mengatakan bahwa peta Grand Line ada padanya. You can tell them I have the map. Di Sails Town, alih-alih untuk menutupi kekalahannya dari insiden pencurian bajak laut Mugiwara, Morgan membuat berita kebohongan yang dimana ia lebih menyelamatkan para prajurit dan juga putranya Helmeppo yang diselamatkan oleh Koby yang kini menjadi seorang kadet baru. Namun Garp nampaknya mendeteksi adanya sebuah kebohongan. Ia kemudian menginterogasi Koby dan pada akhirnya Garp mengetahui fakta bahwa Koby mengenal Luffy yang menyelamatkannya dari bajak laut Alvida. Kejujuran Koby membuat Garp menerimanya menjadi seorang marinir dengan jabatan awal sebagai kadet karena kejujuran adalah sebuah prinsip yang harus dijunjung seorang marinir. Namun di pangkalan ini nampaknya tidak ditegakkan sebuah kejujuran. Alhasil Kapten Morgan harus menerima hukuman atas kebohongannya dan Garp meminta kepada seluruh marinir untuk menegakkan keadilan dan tidak ada toleransi terhadap bajak laut. Beralih ke Luffy dan kawan-kawan yang kini berada di sebuah kepulauan Gecko, tepatnya di sebuah desa sirup yang terkenal dengan perakitan kapalnya. Mereka datang ke tempat ini untuk mencari kapal baru karena kapal sebelumnya rusak mengalami kebocoran dan dihancurkan untuk menghilangkan jejak. Luffy berniat mencari kapal yang megah dan mewah. Di sini Nami berniat untuk mencurinya. Namun Luffy tidak setuju. Ia ingin mendapatkan kapal tersebut dengan cara yang jujur. Karena bagi Luffy kapal tak hanya sekedar benda mati dan sebuah alat transportasi saja. Ia menganggap kapal sebagai rekan serta saksi bisu atas petualangannya, seperti kapal yang satu ini. Jujur Lee, ketika melihat scene ini, ingin rasanya saya meneteskan air mata, terlebih iringan backsound yang membawa suasana yang mengingatkan momen paling dramatis terkait dengan kapal yang satu ini. Karena seperti yang kalian ketahui, di animenya seluruh nakama di seluruh penjuru dunia pastinya meneteskan air mata melihat tragedi yang dialami kapal tersebut.
Dah lah, lanjut ke cerita. Luffy nampaknya tertarik dengan kapal tersebut dan Usopp si tukang gosok kapal akan membantunya untuk menegosiasikan dengan pemilik kapal yang merupakan sahabat Usopp, yaitu seorang jutawan yang bernama Kaya, sang pemilik galangan kapal. Setibanya di kediaman Kaya, Luffy dan kawan-kawan diundang untuk jamuan makan malam. Sebelum acara tiba, Usopp menemani Kaya dan bercerita tentang petualangannya, meski hanya sebuah kebohongan, karena sedari kecil hingga seusai kematian ibunya, ia terbiasa berbohong. Namun hal ini dilakukan semata-mata hanya untuk menghibur Kaya dari penyakit yang dideritanya. Sementara Luffy, Zoro, dan Nami sedang mempersiapkan diri untuk acara jamuan makan malam, yang dimana mereka diperkenankan untuk memilah-milih baju pemberian Kaya. Luffy membuat kesepakatan dengan Nami, ia bertaruh Kaya bisa memberikan kapal itu dengan cuma-cuma. Namun jika gagal, Luffy akan mengikuti rencana Nami, yaitu mencuri kapal tersebut. Klahadore dan kedua pelayan Kaya nampak merencanakan sebuah kejahatan yang dimana mereka akan mengeksekusi para tamu dengan menuangkan racun pada sup di menu jamuan tersebut. Malamnya acara jamuan pun dimulai. Sebagai seorang pemburu bajak laut, Zoro nampaknya tak asing dengan Klahadore. Ia pernah melihatnya di suatu tempat. Namun di situasi ini tak mungkin bagi Klahadore untuk mengakuinya. Terlebih ia sedang merencanakan sesuatu yang rupanya ia ingin merebut hak kepemilikan galangan kapal yang kini di bawah kendali Merry, yaitu staf pengurus bisnis orang tua Kaya semenjak mereka meninggal. Karena lepas tengah malam ini di usianya yang sudah beranjak dewasa, Kaya akan menjadi pemilik tunggal bisnis galangan kapal peninggalan orang tuanya. Nah, kemudian Luffy yang kebetulan menginginkan kapal dengan sampung domba dengan ceplas-ceplos tanpa beban, ia mengakui bahwa dirinya bajak laut dan ingin berlayar dengan kapal tersebut. Sontak hal ini membuat Klahadore marah karena melihat tingkah gila si Luffy yang urakan. Namun Kaya tetap menerimanya dan bahkan membiarkan mereka untuk menginap di rumahnya. We're pirates. Making it a reality. And at the end of the journey, the One Piece. And be treated like any other member of our crew. Because the ship is also a home. I should have known Usopp would bring riffraff to our doorstep. They are out. First thing in the morning. Garp beserta para prajurit marinir dan juga kadet berencana untuk mencari bajak laut Mugiwara. Dalam perjalanannya, Garp sembari melatih kedua kadet ini. Namun pengetahuan melaut Koby nampaknya lebih unggul ketimbang Helmeppo karena ia mendapatkan pengalaman tersebut ketika menjadi tawanan Alvida. Akhirnya mereka menemukan puing-puing kapal Luffy dan mereka akan mendatangi pulau terdekat, yaitu Gecko Island. Di lain tempat, bagi yang usai kembali menyatukan bagian tubuhnya, ia ditangkap oleh bajak laut penguasa East Blue, yaitu bajak laut manusia ikan yang dipimpin Arlong dengan bounty 20 juta berry. Arlong menemui Buggy dengan tujuan ingin memalak karena Buggy dan komplotannya telah beraksi di wilayah kekuasaannya dengan mengobrak-abrik Orange Town. Berhubung Buggy tidak bisa memberikan sepeser pun, ia bersedia menjadi informan untuk mencari keberadaan Luffy, yang dimana Buggy mengatakan pada Arlong, Luffy memiliki sesuatu yang berharga yang lebih dari sekedar emas, yaitu peta Grand Line. Beralih ke Merry, yang rupanya ia mengetahui bahwa Klahadore hanya memanfaatkan Kaya agar rencana pengalihan bisnis kepemilikan kapal jatuh padanya. Mengetahui kecurigaan Merry, Klahadore pun langsung membunuhnya dengan senjata Neko no Te atau cakar kucing, sepasang sarung tangan yang memiliki pedang di setiap jari. Sementara Luffy yang selalu lapar, ia mencari makanan di dapur ditemani Usopp. Terungkap bahwa Usopp adalah anak dari Yasop, salah satu kru Seng, sang penembak jitu. Ini terlihat ketika Usopp memperlihatkan kepiawaiannya dalam membidik, yang dimana bakat ini turunan dari ayahnya. Luffy kemudian melahap sisa menu jamuan, sedangkan Zoro yang sedari tadi mencari minuman, ia diantar Usopp ke sebuah gudang anggur. Sesampainya di gudang, mereka mendapati Merry yang sudah tewas. Zoro yang melihat 5 luka tusukan nampaknya tak asing baginya, dan benar saja kecurigaan Zoro terbukti ketika Klahadore memperlihatkan jati dirinya sebagai Kuro, yaitu kapten bajak laut Black Cat dengan bounty 16 juta berry. Orang-orang mengira bahwa Kuro telah mati dieksekusi kapten marinir Morgan. Namun fakta sebenarnya karena arogansi Morgan yang ingin dipandang sebagai kapten marinir terhebat, Kuro memperdayainya dan memalsukan kematiannya. Ini terbukti di scene sebelumnya yang memperlihatkan bounty Kuro yang dirahasiakan tersimpan di peti milik Morgan, dan Kuro berencana mencari kekayaan tanpa harus menjadi bajak laut yang diselimuti rasa cemas karena selalu diburu seantero East Blue. Dengan dibantu anak buahnya, Zoro kemudian dilumpuhkan dan dibuang ke dalam sumur tak jauh dari rumah Kaya, sementara Usopp dibiarkan kabur. Meskipun ia memberitakan adanya pembunuhan, orang-orang tak akan ada yang percaya karena ia terbiasa berbohong. Lalu datang Koby yang telah sampai di pulau tersebut ditemani Helmeppo dan beberapa anggota marinir. Mendengar Klahadore merupakan kapten bajak laut Black Cat atau kapten Kuro, Helmeppo kemudian
menggertak bahwa itu mustahil karena ayahnya dahulu telah membunuhnya. Kemudian Usopp mengantarkan mereka ke tempat kediaman Kaya. Nami yang mendapati Luffy yang tak sadarkan diri karena melahap sup beracun. Mengetahui ada yang tak beres, Nami pun bersembunyi ketika Kuro dengan dua anak buahnya ke dapur, dan Nami mengetahui rencana jahat mereka. Beberapa saat kemudian, mereka didatangi marinir. Usopp yang mengatakan adanya pembunuhan, rupanya tak ada satupun yang percaya karena tipu daya Kuro yang pandai bersandiwara. Terlebih Usopp memang sering berbohong dan tidak memiliki bukti yang otentik. Berhubung mereka sedang mencari Luffy, maka secara kebetulan Kuro menyuruh anak buahnya untuk menyerahkan Luffy pada marinir yang ia kira Luffy bakalan tiwas keracunan. Kemudian Usopp mendatangi Kaya dan menceritakan fakta tentang Klahadore alias Kapten Kuro yang membunuh Mary karena ingin mengincar harta Kaya. Tepat jam 12 malam yang dimana Kuro menyudahi penyamarannya hingga Kaya cukup umur sebagai pemilik tunggal bisnis galangan kapal. Mereka kemudian berencana membunuh Kaya dengan membarikade seluruh penjuru rumah. Yang sebenarnya barik tersebut dipasang orang tua Kaya dari ancaman bajak laut. Akan tetapi bajak lautnya malahan ada di dalam rumah. Nami kemudian mendatangi Kaya dan membenarkan fakta tentang Kuro karena ia sempat menguping pembicaraan Kuro, yang dimana selama ini rupanya Kaya telah diracuni dan penyakit yang dideritanya berawal dari pertama kali Kuro bekerja di rumahnya. Lalu Kaya ditemani Usopp dan Nami, mereka berupaya keluar rumah dengan melewati jalur rahasia untuk menarik salah satu tuas barir di kamar orang tua Kaya. Dan ketika tuas tersebut ditarik, Kuro sepertinya mengetahui di mana Kaya bersembunyi. Just you and me. Beralih ke Koby, ia menyadari ada yang tak beres dan mencurigai pelayan tadi. Luffy akhirnya kembali sadar dan memuntahkan isi perutnya ke Helmeppo. Begitupun dengan Zoro yang sedari tadi nyemplung di sumur dan berupaya memanjat ke atas. Mengetahui Luffy yang kembali sadar, awalnya Koby tetap kekeh ingin menangkap Luffy. Namun mendengar Luffy yang ingin menolong seseorang yaitu Kaya, Koby pun ragu untuk menangkapnya. Dan ketika Helmeppo mengarahkan senjata ke Luffy, ia pun langsung kena mental ketika melihat Zoro yang seusai membantai dua anggota marinir. Zoro! Kemudian Luffy, Zoro segera mendatangi rumah Kaya dan keduanya terlibat pertarungan sengit. Zoro melawan kedua anak buah Kuro, sementara Luffy melawan Kuro pastinya. Dan alhamdulillah Luffy datang di saat yang tepat ketika Kuro hampir membunuh Kaya. These are my friends. I am Kiro of the Thousand Plans. Poor sap. Then come out and fight me. My back as wide as the East Blue. Every single one of them. Dalam pertarungan, Zoro bertarung dengan sangat lancar dan tidak ada kendala sedikit pun. Hanya saja ia hampir kehilangan pedang Wado Ichimonji yang diambil oleh si gadis kucing. Namun pada akhirnya ia mengambil kembali pedang itu dan ia pun mengalahkan keduanya dengan sangat mudah. Beralih ke pertarungan Luffy yang dimana ia mendapat satu goresan senjata Nekonete atau cakar kucing. Sementara Kaya, Usopp, dan Nami hanya menonton dan senantiasa berdoa agar Luffy menang. Amin. Meski pergerakan Kuro terlalu cepat, namun insting Luffy yang tajam dalam memprediksi pergerakannya, Luffy akhirnya dapat mendaratkan satu pukulan mematikan yang berhasil menjatuhkan Kuro. Tak hanya itu, ia kemudian menangkap Kuro dan menggunakan Gomu Gomu Bell dan menghempaskan Kuro hingga keluar rumah. Giving up now. Oh my god! Dan berakhir sudah problematika di kediaman Kaya. Kedua anak buah Kuro ditawan, sedangkan Kuro terlihat melarikan diri entah kemana, yang kemungkinan besar Kuro dan komplotannya bakal ditangkap angkatan laut. Sementara Kaya sepertinya kapok jika harus mempekerjakan asisten baru. Berhubung marinir mengetahui lokasi mereka, Nami menyarankan untuk segera pergi. Dan sepertinya Luffy menang taruhan dengan Nami, yang dimana Kaya memberikan cuma-cuma kapal yang Luffy namakan Going Merry, karena bentuknya mirip dengan Merry. Melihat kepiawaian Usopp dalam membidik, Luffy kemudian merekrutnya karena ia
hanya membutuhkan seorang penembak jitu. Sementara Kaya nampaknya akan mengejar impiannya untuk belajar menjadi seorang dokter. Kaya berharap suatu saat nanti bisa bertemu kembali serta ia ingin mendengar petualangan Kapten Usopp yang sesungguhnya. Dan kemudian Kaya memberikan ciuman persahabatan. Meski Koby gagal menangkap target, Garp tidak terlalu menyalahkannya karena ia melihat Luffy yang kembali berlayar. Sementara Luffy dan Usopp sedang memperdebatkan posisi kapten kapal. Lalu mereka dikejutkan dengan serangan marinir. Tak hanya itu saja, teman-teman Luffy dibuat keheranan ketika Luffy memanggil wakil Laksamana Garp dengan sebutan Grandpa. Garp nampaknya tidak ingin menenggelamkan kapal Luffy. Ia berniat membawa Luffy hidup-hidup karena dahulu Garp menginginkan Luffy untuk menjadi seorang marinir. Namun Luffy lebih memilih menjadi bajak laut karena terinspirasi dari Zeng. Dengan kekuatan Luffy, meriam yang dilontarkan Garp berbalik arah hingga menjatuhkan layar kapal. Alhasil para marinir tidak bisa mengejar dan gagal untuk menangkap bajak laut Mugiwara. Setelahnya mereka terjebak dalam sebuah kabut. Luffy yang memiliki indera penciuman yang tajam, terutama dalam hal mengedus makanan, yang pada akhirnya membuat kapal mereka mengarah ke sebuah restoran terapung yaitu Barati. Dan bertemulah mereka dengan seorang koki handal yang bernama Sanji, yang ketika itu dibebas tugaskan dari dapur oleh Zep, seorang chef sekaligus bos pemilik restoran. Karena Sanji membuat masakan semau sendiri yang tidak ada di daftar menu, lantaran Sanji bosan jika harus membuat menu itu-itu saja. Gak hanya jago masak, Sanji juga jago gelut. Ia sempat menghajar dua pengunjung restoran yang membuat keributan. Luffy pun nampak kagum dengan aksi tersebut. Kemudian ia menawarkan beberapa menu ke Luffy dan kawan-kawan sembari memperlihatkan rayuan gombalnya. Siapa lagi kalau bukan ke Nami. And madam, perhaps you'd like a glass of umashu. Water in a regular glass. Something sweet for someone sweet. Mercure vintages in stock, or Something wrong with your eye? just blinded by your beauty. Perhaps you'd like a glass of umashu. Waiter, can I get a beer and something for my friend? Regular glass. Thanks. Right away. Nami's got a boyfriend. Beralih ke Garp demi menangkap cucunya yang berdasarkan informasi mereka berada di East Blue, tepatnya di wilayah Sambas. Garp mengutus salah satu Shichibukai yaitu Mihawk, sang pendekar pedang terhebat di dunia yang sedang mengisi waktu luang membantai armada bajak laut Don Creek dengan bounty 17 juta berry. Pada saat itu rupanya Koby tak sengaja menguping pembicaraan Garp lewat sambungan Denden Mushi. Ia mengetahui Garp yang merupakan kakek Luffy dan ia nampaknya merasa ada yang janggal dengan dunia marinir. Who's the quarry? A young upstart named Luffy. One moment. Why are you after me? You woke me from my nap. Make it permanent! Where am I headed? East Blue. Sambas. Koby yang penasaran mengapa marinir bisa-bisanya bekerja sama dengan bajak laut, ia pun menanyakan langsung pada wakil Admiral Garp dan kemudian dijelaskan bahwa aturan penegakan hukum di dunia marinir sebenarnya masih pandang bulu dan tidak ada yang benar-benar adil. Lantas mengapa orang sehebat dirinya yang dijuluki sebagai pahlawan menolak naik pangkat untuk menjadi Laksamana yang mana statusnya kini hanya sebagai wakilnya? Ia beralasan bahwa itu semua bisa merenggut kebebasannya karena jika menduduki jabatan tersebut, mau tak mau ia harus memakai cara kotor mereka, yakni para petinggi pemerintahan dunia. Koby akhirnya mengerti apa yang disampaikan Garp, dan sepertinya Garp berharap Koby menjadi marinir yang baik dan adil dengan mengatakan baju tersebut mulai cocok untukmu. Beralih kembali ke si bodoh Luffy yang mendapat tagihan makanan bukannya bayar, ini malah ngebon, yang dimana ia akan membayarnya nanti ketika menjadi raja bajak laut. Alhasil ia pun disuruh mencuci piring sebagai hukuman untuk membayar semua pesanan makanan bersama krunya. Sementara Sanji yang selalu adu bacot dengan Zed yang mempersoalkan haknya sebagai koki karena Sanji tidak sudi jika harus menjadi pramusaji. Menjelang tengah malam, Luffy dan Sanji membicarakan tentang sebuah impian, yang dimana Sanji memiliki impian ingin menemukan All Blue, yaitu suatu tempat yang bergelimang bahan makanan dari 4 samudra. Dengan kata lain, itu adalah surganya para koki. Kemudian datang bajak laut yang hampir mati kelaparan. Meski ia bajak laut, namun Sanji berbaik hati dengan membuatkannya nasi goreng seafood gratis. Rupanya ia adalah kru dari armada bajak laut Don Creek yang dibantu
membantai Mihawk, dan cuma ia satu-satunya orang yang selamat. Luffy yang melihat kebaikan Sanji dan mengetahui bahwa Sanji nampak tidak dihargai oleh Zep, ia pun merekrut Sanji untuk menjadi krunya. Namun Sanji menolak dengan halus karena ada sesuatu yang cukup rumit yang membuatnya tidak bisa meninggalkan Baratie. Sementara Usopp yang sedang mabuk menceritakan kemenangan bajak laut Mugiwara yang menaklukkan kapal marinir hingga terdengar oleh seseorang yang kebetulan sedang mencari kapten bajak laut Mugiwara, yaitu Mihawk. Usopp yang tidak mengetahui asal-usul orang ini, ia pun memperkenalkan pada teman-temannya, dan ketika Zoro melihat orang tersebut, ternyata ia merupakan sosok impian Zoro, yang dimana Zoro ingin menantang duel sampai mati, karena jika mengalahkannya maka Zoro akan mendapat gelar sebagai pendekar pedang terhebat di dunia, dan Mihawk menyetujuinya. Awalnya Luffy melarang Zoro untuk berduel, namun ketika Zoro mengatakan bahwa itu adalah impiannya, Luffy pun mendukung Zoro untuk tidak bisa menghalangi impiannya. Sedangkan Nami khawatir karena lawan Zoro merupakan panglima perang yang level kekuatannya sangat jauh berbeda. Terlebih pedang milik Mihawk nggak umum, ia lebih besar dan panjang dibanding milik Zoro. Singkat cerita, pertarungan dilakukan ketika fajar mulai menyingsing, di mana orang-orang masih beristirahat. Di sini Mihawk bukannya menggunakan pedang besarnya, ia malah menggunakan belati karena menurutnya Zoro hanyalah kelinci, dan pertarungan pun dimulai. Zoro teringat akan janjinya pada Kuina untuk menjadi pendekar terhebat di dunia yang membuatnya pantang mundur, hingga Mihawk mengakui keberanian Zoro, dan sebagai tanda penghormatan ia akan menghabisi Zoro dengan menggunakan Yoru, yaitu nama pedang andalannya. Setelah adu pedang, Zoro pun kalah telak. Kedua pedangnya hancur yang kini tinggal menyisakan Wado Ichimonji. Zoro akhirnya mengakui kekalahan dan ia siap menuju alam barzah. Greatest swordsman. I'll never lose again! Namun ternyata Mihawk nggak jadi ngebunuh Zoro. Ia justru ingin Zoro mengasah kekuatannya yang kemudian menemuinya kembali. Dan untuk Luffy, Mihawk nampaknya tertarik dengan tujuan Luffy yang ingin menjadi Raja Bajak Laut, yang menurut Mihawk tujuan Luffy lebih berbahaya dari sekedar mengalahkannya. Dan kemudian ia pun pergi. Setelahnya Luffy meminta bantuan untuk mencari seorang dokter, namun Zep mengatakan membutuhkan waktu 2 hari berlayar menuju tempat si dokter. Alhasil karena darurat, Zep bersedia membantu mengobati luka Zoro dengan trik pelaut zaman dulu, karena Zep dahulunya seorang pelaut yang menggunakan kulit ikan kakap untuk menutupi luka jahitan agar mempercepat penyembuhan. Lalu Zep menyuruh untuk menemani Zoro atau menceritakan sesuatu padanya. Meskipun ia dalam keadaan tidak bisa menjawab, setidaknya ia tahu ada yang menemaninya. Di sini Sanji berniat membantu Luffy menyiapkan makanan, sedangkan Luffy sedang merawat pedang Zoro yang ia sebut Wadi Ichimanki. Kemudian Sanji mengatakan menjadi kapten merupakan tugas yang sulit. Pengambilan keputusan adalah tugas yang membedakan antara kapten dengan kru. Hal ini ia ketahui dari Zep, karena dahulu Zep merupakan mantan kapten bajak laut Cook yang memiliki julukan Zep si kaki merah, karena dalam pertarungan sepatunya selalu bersimbah darah lawannya. Luffy yang penasaran dengan kisah Zep, Sanji pun menceritakan awal mula pertemuan mereka, dan scene beralih ke 9 tahun yang lalu di East Blue, yang ternyata sudah sedari kecil Sanji menjadi koki yang bekerja di kapal penumpang orbit dan memiliki keyakinan tentang keberadaan All Blue. Kemudian mereka dibuat panik dengan serbuan bajak laut Cook. Sesuai namanya, Zep sebagai kapten sangat pintar dalam memasak. Bahkan dia sempat-sempatnya membumbui masakan Sanji yang kurang oregano. Ketika Zep mengancam Sanji yang mendengar impian Sanji yang tidak ingin mati sebelum menemukan All Blue. Namun pada saat itu kapal diterjang badai yang begitu besar hingga menenggelamkan semua orang termasuk kru bajak laut Cook, dan hanya menyisakan 2 orang yang selamat, yaitu Zep dan Sanji yang terdampar di sebuah pulau bebatuan, dan kini yang harus dilakukan hanya menunggu kapal yang melihat keberadaan mereka. Zep membagikan persediaan makanan untuk bertahan hidup, namun Sanji kesal karena jatah makanan Zep lebih besar darinya. Zep beralasan karena tubuhnya lebih besar, otomatis daya konsumsi lebih banyak. Kemudian ia menyuruh Sanji untuk mengawasi kapal dari sisi seberang dan jangan mendatanginya terkecuali jika melihat kapal. Singkat cerita, setelah beberapa hari kapal tak kunjung kelihatan, dan pada hari ke-25 Sanji melihat sebuah kapal, namun karena cuaca tidak mendukung, teriakannya pun tidak terdengar. Hingga beberapa hari berikutnya persediaan makanan pun habis, dan pada hari ke-70 saking laparnya Sanji berniat mendatangi Zep untuk
membunuhnya jika tidak membagi makanan. Dan alangkah terkejutnya ketika Sanji mendapati isi kantong tersebut yang hanya berisi kepingan emas. Dan ketika ia menghampiri Zeb lebih dekat sembari mengancam, Sanji pun tak habis pikir melihat Zeb yang kehilangan kaki kanannya, yang ternyata selama ini Zeb bertahan hidup dengan memakan kakinya. Lantas mengapa Zeb melakukan hal demikian, yang dimana ia lebih mementingkan hidup Sanji ketimbang dirinya? Ia beralasan karena Sanji memiliki impian yang sama dengannya. Hal ini ia ketahui semenjak Zeb hendak mengancam Sanji di kapal penumpang. Namun karena Zeb tidak memiliki waktu untuk berpetualang alias sudah tua, maka ia ingin Sanji mewujudkan impiannya, yaitu menemukan All Blue. Dan mereka berada di pulau itu hingga 85 hari. Beralih kembali ke timeline utama. Sesuai anjuran Zeb, Nami yang sangat mengkhawatirkan Zoro, ia menceritakan sebuah kisah sang penjelajah yang bernama Nolan yang menemukan kota emas, namun tak ada satupun yang percaya dikarenakan tak ada yang menemukannya, dan hingga akhir hayatnya kisah tersebut hanya dianggap sebagai sebuah kebohongan. Arlong bersama kawanannya mendatangi Baratie untuk mencari Luffy. Zeb yang menghadapinya pun tidak bisa berbuat banyak karena Arlong akan mengobrak-abrik restoran jika Luffy tak kunjung muncul. Nami yang mengetahui keberadaan Arlong di Baratie, ia begitu ketakutan dan memberitahukannya pada Luffy untuk segera kabur. Luffy yang tak kenal takut berniat untuk melawannya, sementara Nami dipercayakan Luffy untuk menjaga kapal dan petanya. Arlong yang melihat erasnya sendiri yang menjadi pelayan restoran nampak kesal. Seharusnya manusia ikan tidak menghamba pada manusia, karena manusia ikan setara dengan manusia, bahkan lebih unggul dalam segala hal. Kemudian Luffy pun datang dan menanyakan pada Arlong kenapa bisa mengetahui keberadaannya, dan ternyata ini ulah si badut bagi yang dimana selama ini potongan kupingnya nyempil di topi jerami. Alhasil ia mendengar semua informasi dan kembali dimasukkan ke dalam kantong lalu dibuang karena sudah tidak diperlukan. Luffy pun mulai melakukan perlawanan dengan dibantu Sanji, yang mana Zeb ikut menjadi sasaran serangan anak buah Arlong. Di sini Luffy dibuat kecewa ketika Nami menunjukkan sosok dirinya yang ternyata kru dari bajak laut Arlong. Ini terlihat dari tato di lengan kirinya. Mengetahui peta Grand Line kini berada di tangan Nami, Arlong pun kemudian melepaskan Luffy dan menceburkannya ke laut. Namun beruntung Sanji datang menolongnya. Beralih ke Garp yang dimana Mihawk mengecewakannya karena tidak membawa Luffy. Ia beralasan karena Luffy memiliki sesuatu yang menarik serta ia ingin melihat kemampuan Luffy ketika memasuki Grand Line. Lagian Mihawk selalu bergerak semau sendiri dan tidak ingin disuruh-suruh meskipun oleh orang sekelas Garp. Di Baratie, Zeb sedang adu bacot dengan Sanji yang mempersoalkan All Blue, yang mana Zeb meminta Sanji untuk meninggalkan Baratie dan mengejar impiannya. Awalnya Sanji membantah, namun karena muak mendengar ocehan Zeb, Sanji pun mengiyakan untuk pergi. Lagian tempo hari ada yang mengajaknya, yaitu Luffy. Zoro akhirnya telah sadarkan diri. Ia bersumpah menjadi wakil kapten yang setia yang akan berjuang bersama hingga menemukan One Piece. Dan mereka kembali berlayar, tidak untuk ke Grand Line melainkan mencari Nami. Meski Luffy dibuat kecewa, namun hati kecilnya masih percaya bahwa Nami masih setia menjadi krunya. Dan Sanji akhirnya ikut bergabung karena bajak laut Straw Hat membutuhkan seorang koki. Setelah sekian lama Sanji di Baratie, ia pun kini meninggalkannya beserta teman-teman koki. Zeb yang memiliki watak keras dan selalu cekcok dengan Sanji, ia pun akhirnya meneteskan air mata atas kepergian Sanji. Sama halnya dengan Sanji yang tak akan pernah melupakan Zeb karena pengorbanannya yang luar biasa demi menyelamatkan hidup Sanji. Hal inilah yang sebenarnya membuat Sanji tak ingin meninggalkan Baratie. Namun Sanji harus tetap pergi demi mewujudkan impian keduanya, yaitu menemukan All Blue. Hey, Sanji! You keep your feet dry. I owe you my life. For putting up with my shit all these years, old man. Untuk mencari keberadaan Nami, rupanya Luffy menggunakan bagi yang hanya tinggal potongan kepalanya saja karena bagi mengetahui lokasi markas bajak laut Arlong, yaitu di Konomi Island, yang dimana tubuhnya berada di Arlong Park. Sesampainya di sana, mereka mendapati Nami yang sedang menarik uang upeti dari para warga desa Koko atas dasar perintah Arlong. Mengetahui hal tersebut, Luffy nampaknya meragukan sifat Nami yang berubah drastis. Ia kemudian berupaya menawarkan bantuan pada Nami, akan tetapi Nami tidak memerlukan bantuan apapun dan malah mengusirnya.
Setelahnya Luffy menghampiri bapak-bapak polisi India, pemimpin desa tersebut, yang lebih tepatnya si Pak Kades yang bernama Genso, untuk menanyakan seorang wanita berambut biru muda karena ia terlihat sangat mengenal Nami. Kemudian Pak Genso memberitahukan lokasi kediaman si Mbamba Afrika yang bernama Nojiko untuk mengorek informasi tentang Nami. Sesampainya di tempat Nojiko, Luffy dan kawan-kawan diberitahukan riwayat hidup Nami yang merupakan adik angkat dari Nojiko. Mereka dahulu ditemukan oleh seorang wanita marinir veteran bernama Belmir ketika insiden peperangan dengan bajak laut di kerajaan Oikop. Di tengah keputusasaan akibat peperangan, Belmir kemudian menjadikan keduanya sebagai anak angkat dan menjalani kehidupan layaknya keluarga. Kebiasaan Nami mencuri rupanya sudah sedari kecil. Ia sempat mencuri sebuah buku atlas di toko milik Mr. Genzo, yang kemudian atas dasar nasihat Belmir, buku tersebut dikembalikan. Hal ini tentunya memperlihatkan bahwa Nami tertarik dengan sebuah peta. Hingga suatu ketika datanglah kawanan bajak laut Arlong yang menjajah desa Koko dan mengobrak-abriknya. Mereka meminta upeti sebesar 100.000 berry per orang dewasa, sedangkan 50.000 berry per anak. Belmir yang tidak menyanggupi permintaan Arlong, ia pun dibunuh tepat di hadapan Nami dan Nojiko. Akan tetapi faktanya kini Nami malah menjadi bawahan Arlong. Hal inilah yang membuat Nojiko terlihat begitu kesal ketika bertemu dengannya. Namun Luffy tetap yakin bahwa Nami masihlah orang baik yang tidak serta-merta tanpa alasan menjadi bawahan Arlong. Di Arlong Park, Nami yang hendak membicarakan tentang desa Koko, mereka didatangi Kapten Marinir Nezumi untuk meminta uang tutup mulut atas aksi Arlong dan kawanannya di beberapa wilayah, karena mereka makin sulit untuk menutupi aksinya. Kali ini ia meminta uang suap 2 kali lipat. Tentunya hal ini membuat Arlong merasa kesal karena manusia selalu saja merendahkan kaumnya. Bahkan dahulu kaumnya pernah diperbudak oleh pemimpin organisasi marinir. Meskipun sudah dihapuskan, namun stigmanya masih ada hingga sekarang, dan ia dibuat lebih kesal ketika mendengar salah satu rasnya menjadi panglima perang laut, yaitu Jinbei, yang ia anggap menghamba pada manusia. Nezumi akhirnya kembali ke kesepakatan awal karena takut akan kemarahan Arlong. Kemudian Nami melanjutkan pembicaraannya, yang dimana ia juga memiliki kesepakatan dengan Arlong berupa uang yang telah terkumpul sebesar 100 juta berry yang telah Nami kumpulkan dari hasil curian, dan Arlong memintanya untuk memberikan uang tersebut ketika matahari terbit. Nami kemudian mengambil uang yang ia kubur tepat di samping makam Belmir. Ketika sedang menggali, ia diketahui oleh Nojiko, dan kemudian Nami menceritakan kejadian yang sebenarnya. Dahulu seusai kematian Belmir, Nami mendatangi Arlong menawarkan diri untuk menjadi krunya. Dengan bakat yang ia miliki, yaitu pintar dalam menggambar sebuah peta. Setelahnya ia membuat sebuah perjanjian, yaitu ingin membeli desa Koko yang dikuasai Arlong, dan disetujui dengan harga 100 juta berry. Nojiko akhirnya menyadari bahwa Nami memiliki tujuan mulia demi memerdekakan desa Koko, dan Nami menyimpan rahasia ini bertahun-tahun karena tidak ingin kehilangan saudarinya serta warga desa. Sementara Arlong nampaknya mengingkari janjinya dengan mengutus Nezumi untuk mendatangi Nami, dan sungguh sangat disayangkan ia menyita uang yang telah Nami kumpulkan begitu lama hingga Nami dibuat sangat putus asa. Namun ketika ia melukai bagian lengan yang bertato bajak laut Arlong, Luffy kemudian muncul dan menahannya. Awalnya Nami tidak peduli dengan kehadiran Luffy, namun rasa kecewa yang teramat sangat pada akhirnya membuat Nami meminta pertolongan ke Luffy. Tentunya ini membuat Luffy semakin yakin bahwa Nami tidak berubah, ia masih menjadi temannya. Nami yang ketika itu mengetahui Luffy sangat menyayangi topinya, kini dengan serta-merta Luffy memakaikan topi tersebut pada Nami. Hal ini tentunya membuat Nami makin terenyuh lagi hingga ia mempercayakan semua pada Luffy bahwa Luffy mampu membebaskannya dari tirani Arlong. Some space? It looks like you fished it out of the... Don't mess with my hats. Let's go! Di lain tempat, Garp tiba di wilayah Sambas, tepatnya di Barati. Alih-alih mencari keberadaan Luffy, ia malah ditawari makan steak gratis. Alhasil ia pun tergiur dan harus menunda pencarian Luffy karena daging adalah makanan favoritnya. Zep mengatakan bahwa Luffy itu istimewa. Ia mirip seorang bajak laut di era kejayaan mereka, yaitu Gold Roger. Berbeda dari bajak laut kebanyakan, Luffy rela melindungi Barati dari serangan manusia ikan. Dan Zep berharap agar Garp membiarkan Luffy, karena di setiap zaman pasti akan ada perubahan, dan ini adalah
adalah era mereka. Namun Garp tetap kekeh ingin menangkap Luffy, sementara Koby yang sedang mabok memberitahukan pada Helmeppo bahwa Garp sebenarnya kakek Luffy. Dan mereka mendapat informasi dari bartender yang melihat seseorang bertopi jerami, yang kemudian ia segera memberitahukan pada Garp keberadaan Luffy di Konomi Island. Beralih ke Luffy dan kawan-kawan yang bertekad akan menumbangkan Arlong dan anak buahnya. Tapi sebelum itu, para warga mendatangi Nami untuk meminta maaf karena Nojiko telah menceritakan pengorbanan Nami untuk warga Koko. Singkat cerita, tibalah mereka di Arlong Park. Dengan segera Nami dan Luffy menuju ruang peta yang dimana Nami akan mengambil kembali peta Grand Line. Selesai mengambil peta, Arlong rupanya menghadang dengan membawa pedang gergaji Kiribachi. Dia kemudian menyabetkan pada Luffy, namun Luffy berhasil mematahkannya. Kemudian Luffy menyuruh Nami untuk segera pergi karena mereka akan memulai pertarungan. Sedangkan situasi di luar, Zoro dan Sanji menghabisi para kroco, sementara Usopp main kejar-kejaran dengan Chu si bibir tebal hingga mengarah ke dalam hutan. Dengan trik pengejutnya, ia melumuri tubuhnya dengan saus tomat biar dikira tewas. Namun setelah itu Usopp menembakkan peluru api buatannya bukan pada tubuh si Chu, melainkan pada alkohol yang dipegangnya dengan tembakan Kayakuboshi yang membuatnya tewas terbakar. My skin is tougher than bullets. Beralih ke Sanji dan Zoro yang sedari awal pertemuan keduanya selalu saja bersaing, entah itu beda pendapat ataupun dari segi gaya mereka bertarung. Di sela-sela pertarungan, Bagi meminta Sanji untuk membebaskannya agar kembali menyatu dengan tubuhnya, dan ia menjanjikan akan membantu untuk menghabisi anak buah Arlong. Namun ketika ia kembali menyatu dengan tubuhnya, pada kenyataannya ia hanya pecundang dan kemudian melarikan diri. Di sini Zoro nampak kelelahan karena pasca pertarungannya dengan Mihawk, terlebih ia hanya menggunakan satu pedang, sedangkan Sanji nampaknya lebih mendominasi mengalahkan para anak buah Arlong. Bahkan Kurobi, tangan kanan Arlong yang pada awalnya lebih unggul, ia dikalahkan oleh Sanji dengan tendangan Muton Shot. Muton Shot! Nami! You're all okay. Where's Luffy? Fighting Arlong. Akhirnya kini mereka tinggal menunggu hasil pertarungan Luffy. Luffy menggunakan Gomu-Gomu pistol hingga merontokkan gigi Arlong. Namun dalam hitungan detik, giginya malah tumbuh lagi. Dalam pertarungan, Arlong sempat mengintimidasi Luffy karena masih terlalu lemah dan ia membanggakan dirinya bahwa selama ini ia yang menciptakan potensi Nami. Sosok bajak laut dengan bounty tertinggi di East Blue ini berencana untuk menaklukkan seluruh East Blue menggunakan taktik bawah air melalui peta medan bawah laut yang digambar Nami. Lantas hal ini membuat Luffy berniat menghancurkan ruangan Arlong Park yang dipenuhi gambar peta. Bersamaan dengan semakin banyaknya reruntuhan yang terjatuh, Luffy menggunakan Gomu-Gomu Gatling hingga ia menggunakan jurus pamungkasnya Gomu-Gomu X dengan kekuatan penuh yang pada akhirnya berhasil melumpuhkan Arlong hingga ke dasar taman dan pertarungan pun berakhir. Malamnya bersama dengan warga desa Kokoyashi, mereka merayakan kemerdekaan setelah sekian tahun menahan tirani Arlong. Namun di tengah-tengah perayaan tersebut, datanglah pasukan marinir yang dipimpin Wakil Laksamana Monkey di Garp. Meski mengetahui bahwa Arlong yang merusak desa Koko, namun Garp tetap memiliki urusan dengan bajak laut Mugiwara, terutama dengan kaptennya, yang mana Garp ingin cucunya ini mengikuti jejaknya menjadi marinir yang bermartabat dan sangat menyayangkan Luffy yang lebih memilih menjadi bajak laut, hingga ia memberikan pelajaran dengan boga mentah yang kekuatan levelnya berbeda dari manusia biasa, sementara yang lain hanya pada melongo melihat permasalahan keluarga.
Setelahnya Garp menyerah karena tidak bisa merubah tekad Luffy. Lalu ia memerintahkan bawahannya untuk menangkap kawanan bajak laut Arlong yang masih berkeliaran, dan ia membiarkan Nami memukul Nezumi karena Garp sepertinya mengetahui bahwa Nezumi memakan uang kotor dari bajak laut Arlong. Esoknya Nami memberitahukan Nojiko bahwa ia akan segera pergi mengarungi lautan bersama Luffy dan kawan-kawan untuk mengejar impiannya, yaitu membuat peta dunia. Sementara itu Koby mendatangi Luffy sebagai kawan dengan memberikan selembaran poster buronan Luffy yang memiliki bounty tertinggi di East Blue karena telah mengalahkan Arlong, yaitu 30 juta berry, dan mereka pun berpisah yang masing-masing mengatakan jadilah marinir yang baik dan bajak laut yang baik. Poster buronan Luffy kini telah tersebar ke seluruh penjuru dunia. Makino yang melihat Luffy akhirnya menjadi bajak laut, ia pun tersenyum. Begitupun dengan Kaya, namun bukan untuk Luffy melainkan Usopp yang berada di belakangnya. Sama halnya dengan Zep, ia memasang poster buronan Luffy di papan daftar menu. Sementara Buggy nampaknya akan memiliki sekutu, yaitu Alvida. Beralih ke Garp atas keadilan yang ditegakkan Koby selama menjadi kadet ditemani Helmeppo, mereka berdua akan dibina langsung oleh Garp agar menjadi marinir yang hebat dan kuat. Ia teringat apa yang dikatakan Zep bahwa zaman pasti berubah, yang dimana setiap era akan dipegang oleh para generasi muda. Di tempat lain, di pesisir pantai, Mihawk mendatangi Seng. Awalnya Seng mengira dirinya ditantang duel, tapi Mihawk menolak dengan alasan lengan Seng tak seutuh dulu, yang padahal meski dengan satu tangan, Seng bisa saja mengalahkannya. Namun tujuan sebenarnya bukan untuk itu, ia hanya ingin memberitahukan Seng bahwa Luffy kini memiliki bounty dan berhasil menjadi bajak laut. Ia kemudian mengajak Mihawk minum bersama untuk merayakan keberhasilan Luffy. Wait, it's Luffy. He's a pirate. This is cause to celebrate. Sombro, son of a gun, drink. Suppose a drink wouldn't hurt. Bring up the reserve booze, boys. Thought you were hungover. Beralih ke kru topi jerami yang akan melakukan upacara keberangkatan menuju Grand Line dengan meletakkan masing-masing kaki mereka di atas gentong sembari mengucapkan impian yang ingin dicapai. Dimulai dari Sanji yang ingin menemukan All Blue, Luffy yang ingin menjadi raja bajak laut, Zoro yang ingin menjadi pendekar pedang terhebat di dunia, Nami yang ingin menggambar peta dunia, dan Usopp yang ingin jadi prajurit laut yang pemberani. Dan berakhir sudah alur dari series One Piece live action season pertama ini. Di scene terakhir diperlihatkan kepulan asap dari seseorang berambut putih yang lagi sebat cerutu. Ujung cerutu tersebut membakar salinan poster buronan Luffy. Siapa lagi kalau bukan Smoker, sang kapten marinir pengguna buah iblis tipe Logia, Moku Moku no Mi, yang memiliki kemampuan mengendalikan asap. Hal ini tentunya akan menjadi petunjuk besar di mana season kedua akan segera dimulai. Menurut dari Screen Rant, kemungkinan besar One Piece live action season kedua akan tayang antara bulan September 2024 hingga Maret 2025. Jadi tunggu saja lanjutan dari One Piece live action season kedua tahun depan.